apa kabar anak-anakku semuanya di rumah? Hari ini berjumpa lagi dengan Bu Yustin di dalam ibadah anak GKJ Penaruban. Meskipun kita masih beribadahnya online, beribadah dari rumah kita masing-masing, namun biarlah kita tidak kehilangan kesukacitaan kita. Kita tidak kehilangan semangat kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai ibadah pagi hari ini. Kita akan menyiapkan waktu kita sebentar saja untuk kita memuji Tuhan, untuk kita mendengarkan firman Tuhan, untuk kita berdoa. Mari saya ajak semua anak untuk bangkit berdiri. Kita mau pujikan pujian. Mari kita bersukaria. Mari dengan bersukacita kita pujikan pujian ini ya. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Untuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Sekali lagi ya, dengan semangat dan sukacita. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Untuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Terima kasih, silakan duduk kembali. Nah, saatnya kita mau berdoa kepada Tuhan. Dengan sikap doa yang baik, mari anak-anak kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu untuk setiap berkat yang boleh kami rasakan sampai dengan saat ini. Terima kasih ketika kami, Tuhan beri kesehatan, Tuhan beri perlindungan, Tuhan memberkati sehingga pagi hari ini kami dapat mengikuti ibadah anak GKJ Penaruban secara online. Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal sampai dengan selesai nanti, sehingga kami dapat merasakan kasih Allah, kami dapat mendengarkan firman Tuhan, dan kami dapat melakukan firman itu di dalam hidup kami. Tuhan, berkati ibadah anak pada hari ini, sehingga ibadah anak pada hari ini menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, hari ini firman Tuhan akan bercerita tentang kasih yang murah hati, kasih yang memberikan banyak pengorbanan kepada orang yang kita kasihi. Nah, untuk mengawalinya, kita akan memujikan pujian kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti
sudah siap untuk kita menerima firman Tuhan pada hari ini? Ya, kalian ambil Alkitab, kita akan membaca firman Tuhan bersama-sama dari 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai dengan 18. 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai dengan 18. Bu Justin akan membacakan untuk kalian. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Nah, itu firman yang boleh kita baca pada pagi hari ini. Judul firman Tuhan hari ini adalah kasih pasti murah hati. Kasih pasti murah hati. Murah hati itu apa ya? Ya, murah hati itu bisa dibilang tidak pelit. Murah hati itu bisa dibilang memberikan sesuatu dengan ikhlas. Murah hati itu bisa juga diartikan orang yang suka memberi, suka berbagi, suka menolong, ya. Nah, tetapi semuanya itu suka memberi, suka berbagi, suka menolong dilakukan dengan ikhlas. Bukan pada waktu menolong kemudian capek tadi habis nolongin itu. Nah, jadi itulah kasih yang murah hati. Murah hati itu mau menolong, mau berkorban, mau berbagi dengan keikhlasan, dengan ketulusan. Itulah kasih yang murah hati. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita baru saja memperingati rangkaian minggu-minggu Paskah. Kita memperingati Tuhan Yesus yang sengsara, mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Yang kemudian pada hari yang ketiga Tuhan itu bangkit. Nah, itu menunjukkan betapa Tuhan mengasihi kita semua. Mengasihi anak-anak, mengasihi Bu Justin, mengasihi kita semua. Bahkan rela memberikan nyawanya bagi kita. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Apakah kita bisa tadi melakukan kasih yang murah hati? Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, bagaimana ya caranya supaya kita bisa melakukan kasih yang murah hati itu? Apakah saya harus berkorban nyawa saya untuk saudara saya? Nah, mengorbankan nyawa bukan berarti kita terjun ke medan perang. Bukan berarti kita berkelahi, kemudian kita mengorbankan diri kita menjadi terluka, menjadi sakit, atau menjadi meninggal karena itu. Mengorbankan diri berarti mau apa? Dengan rela membagi apa yang bisa kita bagi. Contohnya nih ya, misalnya kita punya makanan. Nah, kita punya makanan. Biasanya bapak atau ibu misalnya membawa makanan. Ini dimakan bersama-sama. Apa yang biasanya kita lakukan? Ambil sebanyak-banyaknya dulu sampai kita puas, baru nanti anggota keluarga yang lain makan sisanya. Seperti itukah? Atau makanan yang diberikan oleh bapak atau ibu itu kita bagi sama rata semuanya. Semuanya satu potong kue, dapat satu semua. Baru nanti kalau ada yang tersisa, ada lagi yang mau, silahkan diambil. Atau bahkan rebutan, ini aku yang 5, kamu nggak usah makan, ini buat aku semua. Nah, apakah seperti itu anak-anak? Kalau seperti itu namanya kita belum bisa murah hati. Kemudian kalau kita mendapatkan sesuatu, kemudian kita tidak mau membagi, semuanya ini untuk aku, itu belum bisa murah hati. Kalau murah hati itu, aku mendapatkan sesuatu, ada yang mau dari sesuatu yang saya dapatkan itu, saya dapat kue, ada yang mau, kalau mau kita bagi kuenya. Nah, itu kita sudah menawarkan, tetapi tentunya penuh dengan keikhlasan. Bukan ketika kita menawarkan misalnya kepada teman kita, aku punya kue, kamu mau? Aku mau. Orang kok sukanya minta. Nah, bukan seperti itu. Jadi kasih yang murah hati itu mau berbagi tetapi dengan tulus ikhlas.
mau berbagi dengan sungguh-sungguh hati kita, bukan mau berbagi kemudian grundel di belakang, bukan mau berbagi kemudian marah-marah dan rebutan. Nah, pagi hari ini kita belajar seperti yang sudah Tuhan Yesus lakukan di dalam hidup kita, bahwa kasih itu harus murah hati, harus mau berkorban, harus mau menolong dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketulusan. Mari kita belajar berbagi di dalam kehidupan keluarga kita, dengan kakak kita, dengan adik kita, dengan teman-teman di sekolah. Kita belajar berbagi dengan mereka, berbagi apa yang kita punya dengan ketulusan dan keikhlasan. Bisa anak-anak berbagi, tidak serakah, tidak semuanya untuk saya, baru sisanya untuk kamu. Mari kita belajar dari hal yang paling kecil, berbagi dengan penuh ketulusan. Karena Tuhan sudah mengasihi kita, Tuhan sudah merelakan nyawanya bagi kita. Maka teladan yang bisa kita lakukan adalah mengasihi sesama kita. Dengan cara apa? Dengan cara berbagi. Nanti saya kurang, Bu, nanti saya lapar, Bu. Tidak. Tuhan pasti akan memberikan berkat yang lebih-lebih lagi kepada kita. Ketika kita mau berbagi, nggak akan kita kurang, nggak akan kita lapar ketika kue kita bagi. Nah, percayalah bahwa kasih Allah itu nyata. Kalau kita bisa mengasihi, kita bisa berbagi, berarti kita percaya bahwa Tuhan itu akan memberikan berkat lagi kepada kita. Melalui siapapun, melalui hal apapun, Tuhan memberkati kita. Selamat mempraktekkan kasih yang murah hati. Kita akan berikan persembahan kepada Tuhan. Anak-anak ambil celengannya. Kita akan berikan persembahan sebagai ucapan syukur kita, ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Kita mau pujikan pujian, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Persembahan kita di dalam doa persembahan, dan kita akan doa syafaat, nanti diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari anak-anak, kita dengan sikap doa yang baik kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu ketika hari ini kami boleh mendengarkan akan firman-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk kami boleh mengasihi,
penuh dengan kemurahan hati kami. Mampukan kami untuk tidak serakah, mampukan kami mengasihi dengan tulus, mau berkorban untuk saudara-saudara kami, untuk teman-teman kami, untuk orang tua kami, dan untuk siapapun mereka yang ada di sekitar kami. Tuhan, pada kesempatan ini kami juga membawa persembahan kepadamu. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami, sehingga persembahan kami menjadi berkat di dalam kehidupan kami, di dalam pelayanan sekolah minggu di GKJ Penaruban. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami, Engkau memberkati orang tua kami yang bekerja mencari nafkah dan menjadi saluran berkat di dalam hidup kami. Berkati usaha mereka, berkati pekerjaan mereka, berikan mereka kebijaksanaan di dalam mereka mendidik dan membimbing kami. Beri mereka kesehatan untuk mereka dapat melakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang akan menghadapi ujian sekolah mulai besok hari Senin. Tuhan beri kesehatan, Tuhan berikan berkat-Mu, Tuhan berikan kepandaian, ketekunan di dalam belajar, kesehatan, sehingga bisa mengikuti ujian sekolah dari awal sampai dengan selesai dengan baik. Dan seluruh hasilnya kami hanya serahkan kepadamu saja. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kami semuanya yang masih terus belajar, baik yang belajar dari rumah bersama dengan orang tua, bersama dengan kakek atau nenek kami. Biarlah Tuhan juga senantiasa menyertai kami. Tuhan memberikan kepada kami kepandaian, ketekunan, sehingga kami bisa belajar dengan sungguh-sungguh, dan kami semakin hari semakin diberkati menjadi anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang menjadi berkat dimanapun kami berada. Saat ini kami menyerahkan seluruh doa-doa kami dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami, bersama-sama kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan akhiri ibadah anak pada hari ini. Kita akan bangkit berdiri lagi. Kita mau pujikan pujian Yesus sayang semua. Kepada kita semua, papa, mama, saya, kamu, kakak, adik, Yesus sayang kepada semua. Marilah kita seperti Yesus yang menyayangi semua, mau berkorban untuk semua, rela berkorban dengan ketulusan, dengan kemurah hatian. Ya, biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang dengan tulus mengasihi sesama kita dengan murah hati. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati kita. Bye.